Bapak-bapak yang nggak usah nuntut istrinya sempurna. Lawang bapak-bapak sendiri saja nuruti dirinya sempurna saja nggak bisa. Ibu-ibu ya begitu, nggak usah nuntut suaminya sempurna. Lawang jenengan jadi istri saja ya kita sulit untuk sempurna. Ya itu, ya mencari ridho orang itu ya nggak mungkin. Untuk tampil sempurna di hadapan orang nggak mungkin. Makanya bahasanya Imam Syafi'i, ridhon nas bahrun bila sahilin. Jadi ridhonya orang-orang itu bagaikan lautan tak bertepi. Ya udah, yang penting kita semaksimalnya. Dulu itu saya pernah, Pak. Ini yang dulu itu kan saya dipaksa Yai Zainuri. Udah Gus, pokoknya ngaji. Beh mboten ji kula niku tasik enem wis pokoknya ngaji. Pokoknya ngaji. Terus saya itu ingat ji. Dulu itu saya waktu di pondok itu punya kiai saya itu bilang begini, nanti kalau di masyarakat, kalau diminta masyarakat ya dituruti, kalau memang nggak bisa ya ngomong nggak bisa, tapi kalau selama bisa ya dituruti. Nanti kalau masyarakat udah nggak cocok-cocok sendiri ya nanti ya wis nggak minta kita lagi. Jadi selama masyarakat masih minta ya dituruti, jangan ditolak. Jadi nggak baik. Jadi saya itu langsung ingat itu dulu. Dulu itu gara-gara waktu Abah mulai sakit, saya itu diundang orang untuk ngaji pidato itu, Pak. Saya kan nggak bisa. Dari pondok nggak pernah saya itu latihan pidato itu nggak pernah. Memang nggak pengen. Jadi salah satu kesibukan Abah yang saya benar-benar nggak pengen itu jadi mubalek. Dari pondok saya juga nggak pengen, Pak. Nggak pengen. Nah itu, tapi ternyata kiai saya itu kalau dibutuhkan masyarakat ya dituruti. Kalau orang sudah nggak, nanti kalau udah nggak butuh ya udah berhenti sendiri. Tapi kalau dibutuhkan ya dituruti, jangan ditolak. Itu nggak baik. Jadi menolak itu nggak baik. Akhirnya ya begitu. Jenengan juga ya begitu. Kalau kita waktu hari Minggu gugur gunung, apa itu kerja bakti, kalau masih dibutuhkan tetangganya untuk diminta tenaganya atau apalah pikirannya ya jangan ditolak. Itu bagian dari sosial. Udah ini gara-gara ngomong munafik sampai ke situ-situ. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak demen dengan kerusakan. Ai la yardo, artinya enggak demen itu Allah enggak ridho. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Nah ini Pak, ini ancamannya orang munafik. Wa idza qila lan nalika diucapake lalu maring wong munafik mau Ahnas bin Syarif apa ittaqillaha, lafat ittaqillaha, ittaqi takwa sira Allah ing Allah fi fi'lika dalam perbuatanmu, akhadathu mongko ngalap ing Ahnas bin siapa tadi Syarif apa al izzatu sombong, ai hamalathu tegese mendorong hu ing Ahnas bin Syarif apa al anfatu bengis wal hamiyatu lan sombong alal amali ing ngatasi amal bil ismi dengan melakukan dosa, ai alladzi tegese dosa umiro kang diperintah sapa Ahnas bitikoihi kelawan ngedoi ismi, fahasbuhu mongko utawi kang nyukupi Ahnas bin Syarif iku jahannamun neraka jahannam wala bi salan iku saolo-olone apa almihadu lemek, ai alfirasu tegese lemek hiya utawi jahannam. Nah ini ya, jadi sudah diperingatkan wa idza qila lahu taqillah, ketika diperingatkan suruh takwa jangan munafik lagi, kok dia malah sombong. Akhadathul izzatu bil ismi, jadi kesombongannya itu malah mendorong dia untuk dosa. Nah ini Pak, repot. Yaitu kayak yang di surat Al-Baqarah yang awal-awal itu. Sawa'un alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'min. Khatamallahu ala qulubihim itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Udah,
hati dan pendengarannya sudah ditutup sama Allah. Wa ala absarihim ghishawatun, nah, dalam pandangannya sudah ghishawatun walahum adzabun alim, udah ditutup. Jadi dikasih peringatan, kalau dalam ayat ini juga begitu, dikasih peringatan suruh takwa, malah dia kesombongannya mendorong dia untuk berbuat dosa. Cerawai dewe diomongi malah tambah sombong, ngapain ngomong-ngomongin aku, jotos wengko. Nah itu, jadi diperingatkan malah kesombongannya menjadikan dia berbuat dosa. Nah kalau begitu wis berat. Makanya ya amar ma'ruf itu, nah ini penting Pak, ini kaitannya dengan ini. Amar ma'ruf itu idza ra'aitum man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang mengetahui kemungkaran itu rubahlah, cegahlah dengan tangan. Wa ilam yastati fa bilisanihi wa ilam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Nah ini idealnya ya, idealnya kalau ada kemungkaran kita rubah dengan tangan, itu idealnya. Tapi kalau kita nggak mampu ya pakai lisan, pakai nasihat. Kalau nggak mampu ya pakai hati. Nah ini penting Pak, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dijalankan selama kita hidup. Jadi hidupnya Islam itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, tapi ya tahapannya begitu tadi. Idealnya kita pakai tangan. Contohnya kalau ada orang munafik, langsung kita pegang, tek, ayo ke masjid, nggak boleh munafik, langsung pokoknya pakai tangan, pakai kekuasaan. Tapi kalau nggak mampu kayak ini tadi, akhodatul izzatu bil ismi, dia malah justru semakin sombong. Lah kita pakai lisan. Kalau pakai lisan ya nggak bisa, kita pakai hati. Hati kita mendoakan dia, ya Allah mudah-mudahan dia diberi kesabaran, diberi kesadaran, sadar. Nah, itu jangan dibiarkan.